Kamu pernah menatap cermin dan merasa asing dengan wajahmu sendiri. Bukan karena kamu berubah, tapi karena ada sesuatu yang hilang. Ada luka yang kamu abaikan. Ada bagian dari dirimu yang kamu kubur diam-diam. Dan malam itu, aku sadar, cermin itu gak pernah retak. Tapi pantulanku selalu berbeda. Inilah kisahnya, kisah pertemuanku dengan versi diriku yang terlupakan. Malam itu hujan turun deras. Angin mengetuk-ngetuk jendela kamarku seperti ingin masuk. Aku baru saja pulang dari kantor. Tubuh lelah, pikiran penuh, dan hati kosong. Di dalam kamar, hanya ada lampu meja menyala dan sebuah cermin besar di sudut ruangan. Aku berdiri di depannya, menatap pantulan diriku sendiri. Tapi anehnya, aku ngerasa itu bukan aku. Wajah yang kulihat tersenyum, tapi senyum yang hambar, mata yang hampa, tatapan yang seperti minta diselamatkan. Aku tersenyum, dia tidak. Aku mengedip, dia diam. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Besoknya, aku kembali berdiri di depan cermin. Kali ini, aku nekat bicara. Siapa kamu? Tentu gak ada jawaban, tapi malam itu, aku bermimpi. Dalam mimpi, aku masuk ke kamar yang sama, tapi semuanya berkabut. Di dalam cermin, ada seorang anak. Duduk, memeluk lutut, menangis. Dia bilang, "Kenapa kamu tinggalin aku? Aku cuma pengen disayang." Aku terbangun dengan mata basah. Itu suara yang familiar. Itu suara diriku sendiri saat kecil. Sejak kecil, aku terbiasa jadi anak yang baik. Gak pernah ngelawan, gak pernah nyusahin. Semua orang suka aku karena aku nurut, karena aku kuat, karena aku gak pernah nangis. Tapi gak ada yang tanya, apakah aku bahagia? Dan aku pun lupa cara bertanya itu ke diri sendiri. Aku tumbuh dewasa, tapi bagian dari diriku tertinggal. Luka-luka kecil yang gak pernah dikasih waktu untuk sembuh, sekarang berubah jadi jarak antara aku dan bayanganku sendiri. Setiap malam, aku kembali berdiri di depan cermin. Dan perlahan, aku mulai kenal lagi dengan pantulan itu. Aku belajar menatap mataku sendiri tanpa menghindar. Aku mulai bilang, "Aku minta maaf karena selama ini aku keras sama kamu. Karena aku nyuruh kamu kuat, padahal kamu butuh dipeluk." Aku bilang, "Terima kasih karena kamu masih di sini. Meski aku sempat lupa kamu ada." Perlahan, pantulan itu berubah. Bukan karena cerminnya, tapi karena aku mulai mengizinkan diriku untuk sembuh. Hari itu aku berdiri di depan cermin, dan untuk pertama kalinya, aku merasa terhubung lagi dengan diriku. Masih banyak luka, iya, tapi aku gak lari lagi. Aku mulai memeluk masa kecilku lewat doa. Aku mulai pelan-pelan memaafkan masa laluku. Aku mulai menenangkan diriku yang sering cemas, takut gagal, takut ditinggalkan. Karena kini, aku gak lagi sendirian. Aku bersamaku. Cermin itu gak pernah retak, tapi kadang kita terlalu sibuk jadi versi ideal. Sampai kita lupa sama versi asli dari diri kita sendiri. Versi yang dulu cuma ingin dipeluk, ingin dimengerti, ingin dicintai tanpa syarat. Kalau kamu merasa asing dengan dirimu sendiri, mungkin sekarang saatnya untuk berhenti, menatap cermin, dan bertanya, apa kabar kamu yang dulu pernah aku lupakan?
Karena untuk bisa kembali merasa utuh, kita harus pulang ke diri sendiri. Dan kadang, perjalanan pulang itu dimulai dari satu tatapan di depan cermin.